Sebuah virus tak dikenal telah membunuh sebagian besar penduduk planet ini. Seorang pria bernama Ujang terbangun di sebuah kuburan besar berisikan 1000 mayat di mana dia tidak bisa keluar bahkan jika dia selamat. Lihatlah jauh ke dalam mata pria ini, kalian tidak bisa langsung mengetahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Tapi pria itu tiba-tiba berkedip dan seluruh tubuh, otot dan uratnya mulai berderak dan terpelintir seperti zombie atau pecandu yang sedang sakau. Begitu terbangun, dia melihat sekeliling dan memahami bahwa dia berada di dalam lubang yang dalam yang dipenuhi dengan mayat-mayat yang membusuk. Dia melihat siluet seorang wanita di suatu tempat di atas dan meminta bantuannya. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, wanita itu melemparinya dengan seutas tali dan melarikan diri. Namun sebelum keluar dari sana, Ujang menemukan pistol di dalam lubang. Setelah berjalan melewati semak belukar di tengah hutan hujan, Ujang kemudian menemukan sebuah kabin. Dia mengisi pistol dan masuk ke dalam, di mana sekelompok orang sudah mendiskusikan apakah akan menolong pria di dalam lubang. Orang-orang tiba-tiba menyadarinya dan kekacauan pun terjadi. Mereka saling menodongkan senjata api, menyalahkan satu sama lain atas kematian semua orang dan tidak tahu di rumah siapa mereka saat ini. Ujang mencoba menjelaskan bahwa dia terbangun di tumpukan mayat, tidak mengingat apapun, dan wanita Asia itu membantunya keluar dari sana. Orang lain mulai mencela wanita tersebut karena telah menolongnya. Karena mereka bahkan tidak tahu siapa dia. Tapi dia juga tidak tahu siapa mereka. Tiba-tiba seorang pria yang terbaring di lantai mulai berteriak keras, sementara tubuhnya berderak dan berputar dengan cara yang tidak asing. Seorang wanita berambut pirang yang menarik mencoba menolongnya, sementara yang lain mengamatinya dengan kaget. Ujang bertanya apa yang sedang terjadi di sini dan apa yang salah dengan pria itu. Tapi pria itu menjawab bahwa dia tidak ingat apa-apa. Si pirang kemudian menambahkan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mengingat apapun. Mereka menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak ada komputer, tidak ada ponsel pintar, sehingga mereka tidak dapat menghubungi dunia luar. Namun, mereka memiliki sesuatu seperti lencana plastik. Setidaknya, mereka bisa mengetahui nama mereka. Si pirang kemudian mengatakan namanya adalah Sharon. Satu orang menyebut dirinya sebagai Michael dan yang kedua yang membawa senapan bernama Lucas. Sementara orang yang terbangun adalah Nathan. Namun baik wanita Asia maupun si Ujang tidak memiliki dokumen. Selain itu, wanita itu hanya diam dan terus-menerus menggambar hieroglif. Ujang mencoba untuk memahami apa yang dia tulis dan mengapa dia menyelamatkannya. Namun yang lain menjelaskan kepadanya bahwa wanita itu bisu. Dia mendengar semuanya, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Selain itu, dia juga tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi dia jelas tahu lebih banyak dari siapapun karena dia terbangun lebih dulu sebelum yang lain. Kelompok tersebut kemudian memutuskan untuk menggeledah rumah tersebut dan mencoba mencari tahu segalanya. Ujang bersama Nathan kemudian melihat-lihat gudang dan melihat kalender dengan tanda di lemari es, di mana sebuah tanggal 18 April dilingkari dengan warna merah. Menurut kalender, hari ini adalah tanggal 16 yang berarti sesuatu akan terjadi lusa. Pada saat itu, Lucas dan wanita Asia mencoba untuk menyelidiki hematoma yang sama dari jarum yang ada di pembuluh darah mereka. Sementara itu, Michael menemukan sebuah lemari yang berisikan berbagai macam senjata dan amunisi. Semua orang kemudian memutuskan untuk mempersenjatai diri dan bersiap untuk apapun untuk berjaga-jaga. Sharon kemudian membawa Ujang ke kamar mandi, di mana dia menyarankan agar dia menyegarkan dirinya. Setelah tinggal sendirian, Ujang mendapatkan kilas balik yang aneh untuk pertama kalinya, di mana saat dia mandi, dia mencoba mengingat siapa dirinya, siapa namanya dan apa yang seharusnya terjadi pada tanggal 18 tetapi tidak berhasil. Sebagai informasi saja, jika nama Ujang ini adalah nama samaran karena pada pertengahan film kita belum tahu siapa nama pria ini sebenarnya. Oke, lanjut lagi ke film. Tiba-tiba seseorang berteriak bahwa wanita Asia telah melarikan diri ke hutan. Kelompok itu mempersenjatai diri dan pergi mencarinya. Michael dan Nathan ditinggalkan untuk menjaga rumah.
Mereka mempelajari perpustakaan dan tiba-tiba Nathan menyadari bahwa dia tahu bahasa Latin dan memahami berbagai definisi medis. Dan Michael menemukan bahwa tangan dan tubuhnya mengingat banyak hal, misalnya bagaimana cara mengisi senjata dengan cepat. Sementara itu, anggota kelompok lainnya bergerak melalui hutan dan si Ujang ingat bagaimana dia membawa mayat dengan tato kalajengking. Mereka tiba-tiba menemukan mayat seorang pria yang diikat ke pohon dengan tali berduri. Mereka melihat sekeliling dan memahami bahwa itu bukan satu-satunya mayat di sini. Kelompok ini kemudian mendengar teriakan seorang wanita dan berjalan ke arahnya. Mereka menemukan sebuah kabin kecil dan masuk ke dalam, di mana mereka melihat seorang wanita Asia sedang memberi makan seorang wanita yang diikat seperti binatang. Dia kemudian marah dan mencoba menyerang si Ujang, berteriak bahwa dia telah memanfaatkan putrinya. Ujang terpaksa melumpuhkannya dengan popor senapan. Mereka juga melihat sebuah kamera CCTV yang berarti pasti ada titik kontrol. Keesokan paginya, kelompok tersebut berniat untuk pergi ke hutan lagi, sementara Michael dan wanita Asia tetap berjaga-jaga. Tiba-tiba teriakan seorang pria yang memilukan muncul dari dalam hutan. Dia menemukan pria itu di sebuah rawa diikat dengan tali berduri. Michael pun mencoba menolongnya, tetapi pria itu tiba-tiba mencekiknya dengan tali dan menancapkan sebatang kayu tajam ke lehernya. Sementara itu, anggota kelompok lainnya menabrak tumpukan ranting, di antaranya mereka menemukan dua mobil yang masih berfungsi. Lucas menemukan sebuah foto di dalam mobil di mana semuanya ditampilkan kecuali si Ujang. Tiba-tiba seorang wanita Asia muncul dan mengatakan bahwa Michael sangat membutuhkan bantuan. Kelompok tersebut kemudian berlari ke lokasi kejadian mencoba memberikan pertolongan pertama, tetapi Michael tersedak darahnya sendiri dan meninggoy. Mereka memutuskan untuk memeriksa medan dan berpencar. Ujang dan Sharon tiba di sebuah bangunan yang ditinggalkan dan angka 18 juga tertulis di pagarnya. Mereka mencari di wilayah itu dan Sharon melihat seorang anak laki-laki berlari. Mereka kemudian mengejarnya, tetapi dia mengunci diri di sebuah gudang. Mereka melihat anak laki-laki itu melalui sebuah celah dan mencoba mencari tahu apa yang dia ketahui. Anak laki-laki itu kemudian berteriak agar Yunus pergi karena mereka akan tiba besok. Ujang akhirnya mengetahui namanya dan terkejut dengan pengetahuan anak itu. Anak laki-laki itu tiba-tiba melepaskan seekor anjing ke arah mereka, tetapi untungnya pintunya kuat. Jonah marah dan mencoba membuka kunci dengan senapan, tetapi tidak berhasil. Sementara itu, Nathan menyadari bahwa Lucas merasa sakit. Dia mengalami sakit kepala parah dan kilas balik yang aneh yang menunjukkan bahwa dia mengenal wanita Asia itu. Dia menggenggam tangan wanita itu dengan panik, tapi Nathan menenangkannya. Mereka menyuruh Lucas untuk beristirahat setelah itu dan dia memutuskan untuk menunjukkan kabin yang berisikan wanita yang diikat. Sesampainya di sana, mereka melihat bahwa wanita itu telah melarikan diri dan mereka pun mencarinya. Mereka bertemu dengan beberapa barak di hutan di mana Nathan menemukan kacamata. Dia mencobanya dan memahami bahwa kacamata tersebut adalah miliknya. Nathan juga mengalami kilas balik saat dia berpartisipasi dalam eksperimen terhadap manusia. Nathan tetap berada di sana dan wanita itu kembali ke rumah di mana dia melihat Lucas lagi. Dia mulai mengikutinya, terus-menerus mengulangi bahwa dia mengingatnya. Namun wanita Asia itu mengunci diri di loteng untuk menghindarinya. Dalam pencarian wanita itu, Lucas kemudian menemukan pintu masuk ke ruangan bawah tanah di mana dia menemukan berbagai termos medis, piring dengan otak manusia, dan titik kontrol untuk mengamati sel. Jeruji besi dari semua sel dibuka. Sementara itu, Nathan terus menggeledah barak. Di dalam salah satu barak ia mendengar tangisan seorang wanita. Dia membuka pintu dan melihat wanita itu dari kabin dengan anak perempuan yang sudah meninggal dalam pelukannya. Wanita itu menyebut Nathan sebagai pembunuh dan mencoba menyerangnya. Namun Nathan menutup jeruji besi tepat pada waktunya. Nathan meninggalkan barak dan melihat beberapa orang aneh mendekatinya dari mana-mana. Mereka semua berteriak dan memegangi kepala mereka. Di ruang bawah tanah rumah, Lucas menemukan kamera video dan menonton rekaman video.
Yunus ada di dalamnya mengatakan bahwa ini adalah hari ke-96 dari beberapa penelitian dan salah satu subjek akhirnya mendapatkan reaksi positif terhadap suntikan mereka, jadi mereka berada di jalur yang benar. Meskipun demikian, ada efek sampingnya yaitu kehilangan ingatan. Menurutnya, subjek kehilangan kesadaran dan hampir mati pada awalnya, tetapi kemudian sadar kembali dan tidak mengingat apapun. Lucas dan wanita Asia adalah salah satu subjek dalam video tersebut. Sementara itu, Yunus dan Sharon kembali ke rumah di mana dia menemukan Lucas bersenjata dan marah menunggu mereka. Dia mendorongkan senapan ke arah Yunus dan berteriak bahwa semua ini adalah kesalahannya karena dia telah melakukan percobaan terhadap mereka. Ada rekaman video yang membuktikannya. Sharon menuntut penjelasan dari Yunus, tapi dia menjawab bahwa dia tidak ingat apa-apa. Lucas kemudian mengizinkan Sharon untuk menonton rekaman tersebut dan dengan berinang air mata dia memihak kepadanya. Yunus mencoba untuk membela diri, namun Lucas memukulnya dengan popor senapan. Begitu terbangun, John menemukan bahwa Lucas menyeretnya ke lubang yang berisi mayat-mayat dan membuangnya di sana. Dia berjalan melewati mayat-mayat dan melihat gadis bertato kalajengking yang mungkin telah dibunuhnya. Lucas terangsang dan bergegas masuk ke dalam rumah bersama Sharon dan gadis bisu dan meminta kunci mobil. Gadis-gadis itu mengerti bahwa dia tidak waras. Sharon memintanya untuk duduk dan rileks, tetapi Lucas mulai bertingkah tidak wajar. Dia mendorong Sharon dan mengejar gadis bisu itu di sekitar rumah. Setelah menangkapnya, Lucas dengan agresif mencoba memperkaosnya. Sharon kemudian tiba di sana tepat waktu untuk membantu dan menakut-nakuti Lucas dengan tembakan. Dia melompat keluar dari jendela dan lari ke hutan. Sementara itu, Jonah mengalami kesulitan di dalam lubang dengan mayat-mayat. Dia mengalami kesulitan bernapas, tetapi wanita Asia itu muncul lagi dan melemparkannya tali. Jonah keluar dan meminta wanita itu untuk kembali ke rumah dan menjaga jarak darinya. Dia sendiri akan mencari anak laki-laki yang seharusnya mengetahui setidaknya sesuatu. Setelah kembali ke gudang itu, Jonah menemukan sesuatu seperti rumah sakit lapangan. Dia menemukan peta daerah tersebut dengan rute yang digariskan. John melihat kilas balik saat dia meminta seseorang untuk mengangkut sebuah kontainer karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. John mendengar suara berisik dan bertemu dengan dua orang yang terinfeksi. Dia menjatuhkan kunci mobilnya, tetapi wanita gila itu mengambilnya, menelannya, dan mencoba menyerangnya. Yunus terpaksa membunuhnya. Kita kemudian melihatnya mengemudikan mobil, sementara kuncinya yang berlumuran darah menggantung di kunci kontak. Jonah kemudian bertemu dengan beberapa orang di jalan, di antaranya adalah anak laki-laki itu ada di antara mereka. Ibunya yang terinfeksi diikat di dalam mobil, sedangkan nenek bocah itu mendorongkan senapan ke arah John dan memintanya untuk tidak mengganggu mereka dengan suntikan lagi. Dia mencoba mencari tahu apa yang telah dia lakukan, tetapi mereka pergi. John melihat wadah yang sama dengan termos di samping mobil yang ditinggalkan. Kilas balik kemudian terjadi padanya lagi, di mana dia mengingat tentang penciptaan virus yang membunuh otak manusia. Sedangkan vaksin penyelamat nyawa ada di dalam termos tersebut yang ditujukan untuk kebutuhan tentara. Dia menemukan mayat seorang pengemudi di dalam mobil dan kartu identitas dengan nama Jonah Choke, yaitu dirinya. Selain itu, dia menemukan foto bahagia antara dia dan Sharon. Entah dari mana datangnya, sebuah mobil tiba-tiba muncul dan menabrak mobilnya. Lucas berada di belakang kemudi dan dia sangat merasa kesakitan. Jonah mencoba menolongnya dan menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud jahat, justru sebaliknya dia mencoba untuk membantu. Yunus bermaksud untuk menyuntikkan Lucas dengan vaksin, tetapi dia menyerangnya dan mencoba mencekiknya. Yunus memukulnya dengan batu dan dia sedikit tenang. Yunus meminta untuk memukulnya, tetapi Lucas mengatakan bahwa itu adalah neraka di dalam kepalanya. Tepat sebelum kematiannya, dia melihat kelas balik dirinya berterima kasih kepada Jonah bersama karakter lainnya, lalu minum untuk menyelamatkan hidup mereka dan kembalinya ingatan mereka. Namun perayaan mereka terganggu oleh seorang wanita yang terinfeksi yang melompat keluar dari sel. Jadi tidak semua orang selamat. Sementara itu, Nathan sadar kembali mengingat semua yang telah terjadi dan bergegas mencari Jonah.
Dia berlari ke rumah tempat Sharon berada dan mereka melawan orang-orang yang terinfeksi yang menyerang rumah tersebut dari luar. Jonah berusaha menyelamatkan mereka dan saat dalam perjalanan, dia mengalami kelas balik terakhir tentang momen ketika semuanya menjadi tidak terkendali. Jonah meminta semua orang untuk berkumpul di dalam rumah dan menyuntikkan diri mereka dengan vaksin. Namun, seorang pria yang terinfeksi menyusulnya dan secara tidak sengaja mendorongnya ke dalam lubang berisi mayat-mayat. Sesampainya di sana, Jonah menemukan bahwa dia digigit dan menyuntikkan dirinya sendiri. Tanggal 18 pun telah tiba. Nathan dan Sharon terus berjuang melawan mereka yang terinfeksi dan Jonah berlari untuk membantu mereka. Suara helikopter kemudian muncul dari kejauhan dan orang-orang yang terinfeksi mati satu persatu. Nathan tiba-tiba teringat bahwa operasi penyelamatan seharusnya tiba pada tanggal 18. Dia mencoba memberitahu pasukan militer bahwa mereka masih hidup, meminta mereka untuk tidak menembak. Namun, kelompok bersenjata tersebut memiliki perintah untuk tidak meninggalkan korban sehingga mereka membunuh Nathan. Yunus dan Sharon merasa ngeri dan berusaha bersembunyi. Gadis bisu itu juga berhasil bersembunyi di hutan. Sharon merasakan ketidaknyamanannya dalam perjalanan mereka dan menyadari bahwa ia ditikam dengan pisau oleh wanita yang terinfeksi dari kabin. Yunus membawa Sharon ke lubang yang berisikan mayat-mayat. Mereka jatuh di sana, mencoba bersembunyi dari militer dan menyuntikkan diri mereka dengan vaksin lagi. Sharon memberikan sebuah catatan untuk membantunya mengingat semuanya. Militer muncul kembali dan melemparkan mayat-mayat baru ke dalam lubang tanpa memperhatikan mereka yang selamat. Jonah kemudian tersadar beberapa saat kemudian tanpa mengingat apa-apa lagi, sementara catatan itu hilang di antara mayat-mayat tersebut. Dia membebaskan diri dari tubuh Sharon, menemukan pistol di dalam saku dan mencoba keluar dari sana. Dia diselamatkan sekali lagi oleh wanita Asia yang tidak disebutkan namanya. Kita kemudian dapat mendengar suara Sharon di luar layar membacakan catatan. Catatan tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah dokter yang sedang berjuang melawan wabah mematikan. Gadis bisu itu adalah kunci untuk penyembuhan karena dia memiliki kekebalan alami terhadap virus. Oleh karena itu, penting untuk menyelamatkannya dan kemudian seluruh umat manusia. Dalam adegan terakhir film ini, Jonah dan gadis bisu mendekati tepi tambang besar yang dipenuhi dengan ribuan mayat. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.